Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan patoflow kami tentang leukemia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu leukemia. Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker darah yang dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Faktor etiologi yang pertama virus, abnormalitas kromosom, sinar radioaktif dan sinar X, bahan kimia serta infeksi, dan menyebabkan leukosit imatur yang berlebihan, menekan produksi elemen darah yang normal sehingga terjadi leukemia. Dalam leukemia, yang pertama terdapat sel-sel leukemik. Dalam sel-sel leukemik menyebabkan disfungsi sumsum tulang. Dalam disfungsi sumsum tulang, yang pertama menurunkan trombosit. Penurunan trombosit ini dapat menyebabkan produksi platelet. Produksi platelet itu adalah trombosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang yang terdiri dari sel stem. Sel stem inilah yang memiliki fungsi dalam memproduksi sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit, sehingga terjadi trombositopenia atau kekurangan darah, sehingga diangkat diagnosa keperawatan risiko terjadi pendarahan. Yang berikut yaitu menurunkan neutrofil. Neutrofil ini dapat menyebabkan neutropenia, yaitu kadar abnormal rendah dari jenis sel darah putih, dan disebabkan oleh penyakit yang merusak sumsum tulang. Infeksi atau obat-obatan tertentu dari neutropenia ini dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh sekunder sehingga dapat diangkat diagnosa perawatan risiko tinggi infeksi. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan konsumsi kalori, karena tubuh sangat membutuhkan asupan kalori. Kemudian akan terjadi sel neoplastik cepat membelah. Dari sel neoplastik membelah ini akan mengakibatkan sel normal kekurangan nutrisi. Nah, sel neoplastik ini yaitu pertumbuhan sel abnormal. Jika lama-lama bisa akan terjadi kanker. Dari kekurangan nutrisi ini akan terjadi penurunan berat badan. Dari pembelahan sel neoplastik ini kemudian akan mengakibatkan peningkatan laju metabolisme di dalam tubuh. Nah, laju metabolisme ini akan terjadi kelelahan pada tubuh. Dari kelelahan akan mengakibatkan malaise atau rasa kurang sehat di dalam tubuh. Dari rasa kurang sehat ini akan terjadi kelelahan umum pada tubuh dan akan diangkat diagnosa keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya dari sel-sel leukemik ini akan terjadi penumpukan di sumsum tulang sehingga tulang terasa nyeri dan akan diangkat diagnosa keperawatan yaitu gangguan rasa nyaman atau nyeri. Nah, sel-sel leukemik ini akan diinfiltrasi ke organ-organ limfoid atau sebagai perantara. Nah, akan mengakibatkan splenomegali, hepatomegali, dan limfadenopati. Nah, dari ketiga ini akan terjadi pembesaran pada limfa, hati, dan kelenjar sehingga diangkat diagnosa keperawatan yaitu gangguan rasa nyaman atau nyeri. Selanjutnya dalam leukemia ada prosedur pengobatan yaitu kemoterapi. Nah, kemoterapi ini merupakan salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya. Kemoterapi ini cara kerjanya yaitu dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Kemoterapi ini meskipun menghancurkan sel kanker, kemoterapi juga dapat merusak sel sehat yang berada di sekitarnya. Sehingga sel sehat yang ikut rusak itulah yang dapat mengakibatkan efek samping. Dalam proses pengobatan kemoterapi ini pastinya akan menimbulkan efek terapi atau efek samping. Nah, efek samping itu seperti mual dan kompensasi tubuh. Mual itu terjadi
Karena obat-obat kemoterapi dapat menyebabkan iritasi pada lambung atau lapisan gastrointestinal yang menghasilkan pelepasan neurotransmitter. Hal ini dapat mengirim sinyal ke pusat muntah di otak sehingga penderita akan mengalami nyeri ulu hati atau mual. Nah, dari mual maka akan terjadi anoreksia atau muntah. Anoreksia adalah ketika tubuh tidak bisa menerima makanan sehingga terjadi muntah. Akibat terjadi anoreksia atau muntah, maka akan diangkat diagnosa keperawatan risiko perubahan nutrisi atau kurang dari kebutuhan. Anoreksia dan muntah ini juga menyebabkan keluaran yang berlebihan atau dimaksud dengan kehilangan cairan yang berlebih, sehingga diangkat diagnosa keperawatan risiko kekurangan volume. Selain mual, kompensasi tubuh juga merupakan salah satu efek dari kemoterapi. Nah, kompensasi tubuh ini akan menyebabkan alopecia atau kerontokan rambut. Kerontokan ini merupakan efek dari kemoterapi, sehingga akan diangkat diagnosa keperawatan gangguan citra tubuh. Pada kompensasi tubuh akan terjadi juga stomatitis. Nah, stomatitis ini adalah radang yang terjadi pada mukosa mulut. Stomatitis biasa disebut dengan sariawan. Nah, sariawan ini adalah salah satu efek samping dari kemoterapi yang ditandai dengan luka dalam rongga mulut dan tenggorokan yang menimbulkan rasa nyeri. Hal ini disebabkan karena kemoterapi membuat rusaknya sel-sel yang melapisi bibir. Sehingga dari stomatitis ini akan diangkat diagnosa keperawatan perubahan membran mukosa oral. Dari kompensasi tubuh ini akan terjadi juga perlawanan dari tubuh. Nah, perlawanan dari tubuh ini seperti hipertemi. Hipertemi itu adalah kondisi ketika suhu tubuh terlalu tinggi. Leukemia juga ada pengobatan yang dilakukan di rumah atau perawatan di rumah. Nah, perawatan di rumah ini akan mengakibatkan kurangnya informasi mengenai penyakit yang diderita, sehingga akan diangkat diagnosa keperawatan, kurang pengetahuan tentang penyakit prognosis dan perawatan. Demikian pemaparan patoflow dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan patoflow yang kami paparkan tadi, dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang telah menontonnya.